Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Siti di channel YouTube Siti Nurwakidah. Channel ini banyak berisi video-video materi pembelajaran, terutama materi pembelajaran SD kelas 5. Yuk kita simak video berikut ini. Tapi jangan lupa, tekan dulu tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi SD Al-Azhar Sifabudi Jakarta, kelas 5. Jumpa lagi dengan Ibu Siti. Kita masih akan membahas mengenai pengolahan data di bagian akhir, yaitu menafsirkan data. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah belajar kita bisa menjelaskan dan mengorganisasikan, juga menyajikan data yang berkaitan dengan diri kita, yaitu diri peserta didik dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram. Menafsirkan sajian data, yaitu berarti mencari informasi lain dari sajian data. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari data yang disajikan dalam tabel maupun diagram. Informasi-informasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Misalnya kita bisa dapatkan data terendah, data tertinggi, jumlah data, selisih antara data, dan lain-lain. Berikutnya kita akan coba menafsirkan data dalam bentuk tabel. Contoh, perhatikan tabel data nilai ulangan berikut ini. Dilihat di sini nilainya ada 6, 7, 8, 9, 10, di mana banyak siswa untuk nilai 6, 1, nilai 7, 6, nilai 8, 7, nilai 9, 4, dan nilai 10, 2. Nah, dari sajian data ini bisa kita lihat ya, data terendah yaitu nilai yang paling kecil adalah 6. Lalu data tertinggi, ya, nilai tertinggi yaitu 10. Nilai yang paling banyak diraih yaitu 8 sebanyak 7 siswa. Kemudian jumlah siswa yang nilainya di atas 7 sebanyak 13 siswa, ya, nih dari sini. Nilainya di atas 7. Ya. Ini berarti nilainya di atas 7, nilainya 8, 9, 10 ya. Nilai di atas 7 kan berarti nilainya 8, 9, 10. Ada 7 tambah 4 tambah 2, jadi ada 13 siswa. Kemudian jumlah siswa seluruhnya ada 20 orang. Dari sini, ya, 1 tambah 6, 7 tambah 7, 14 tambah 4, 18 tambah 2. Jadi jumlah seluruhnya 20. Ya, itu yang bisa kita tafsirkan dari data berbentuk tabel. Banyak hal lain juga yang bisa kita tafsirkan, misalnya anak-anak yang di bawah KKM dengan KKM misalnya 7,5, berarti yang di bawah KKM adalah sebanyak 7 orang dari mana? Dari sini. Yang di bawah KKM adalah yang nilainya 7 dan 6, yaitu sebanyak 6 dan 1, jadi 7 orang. Jadi 7 orang nilainya di bawah KKM. Ya. Kemudian bisa juga misalnya selisih yang mendapatkan nilai 10 dengan nilai 9. Nah, ini 4 dikurangi 2, jadi sebanyak 2 orang selisihnya. Itu contoh lain yang bisa kita tafsirkan dari data dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan coba menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Contoh, perhatikan diagram gambar berikut ini. Ya, ini banyak rumah ya pada tahun 2017 sampai dengan 2020 nih. Ya. 2017, 2018, 2019 sampai 2020. Di mana satu gambar rumah ini mewakili 100 rumah. Ya. Maka dari sini kita bisa tahu ya 2017 itu ada 1, 2, berarti ada 200 rumah. Ya. Kemudian tahun 2018 ada 1, 2, 3, berarti ada 300 rumah. Ya, dari sini. Kemudian 2019 ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 500 rumah. Dan di tahun 2020 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 700 rumah di tahun 2020. Nah, dari sini kita bisa tafsirkan selisih jumlah rumah pada tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebanyak 200 rumah. Dari mana bisa dapat 200 rumah? Ya, 2020 ada sebanyak 700 rumah. Di tahun 2019 ada 500 rumah. Kita kurangi ya untuk menghitung selisih. Maka 700 dikurangi 500 adalah 200. Selisihnya ada 200 rumah. Kemudian selisih jumlah rumah
pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebanyak 100 rumah. Dari mana? Dari sini. Ya, 100 rumah ya. Dari 2018 ada 300 rumah, dari 2017 ada 200 rumah. Kita kurangi selisihnya itu, 300 dikurangi 200 adalah 100. Ya, jadi selisihnya ada 100 rumah. Lalu kita akan coba menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contohnya ini ada diagram batang pengunjung perpustakaan ya. Pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Di mana pada bulan Januari ada 20 pengunjung perpustakaan, pada bulan Februari ada 50 pengunjung perpustakaan jumlahnya ya, kemudian Maret ada 30 jumlahnya, kemudian April ada antara 20 sampai 30 jadi 25 pengunjung ya. Nah, dari sini kita bisa tafsirkan yang pertama jumlah pengunjung perpustakaan terbanyak pada bulan Februari. Nah, ini karena paling tinggi ya. Pada bulan Februari yaitu sebanyak 50 orang. Jumlah pengunjung perpustakaan tersedikit pada bulan Januari. Ini paling pendek ya batangnya pada bulan Januari. Jadi sebanyak 20 orang. Jumlah pengunjung selama 4 bulan, Januari sampai dengan April sebanyak 125 orang. Ini kita jumlahkan. 20 ditambah 50 Februari, Maret 30, dan April 25. Kita jumlahkan sebanyak 125 orang jumlahnya. Ini demikian ya. Selanjutnya kita akan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Ini berikut contohnya ya, ada diagram garis data penjualan buku, di mana pada bulan Januari ada 20 buku yang terjual, Februari ada 15 buku, ini lihat kita hubungkan ke samping ya. Kemudian Maret 35 buku, April 25, dan Mei 10 buku. Nah, dari data ini kita bisa tafsirkan yang pertama jumlah penjualan buku tertinggi, yaitu pada bulan Maret, ini paling tinggi ya, 35 buku. Jumlah penjualan buku terendah pada bulan Mei, yaitu 10 buku. Nih, ya. Kemudian selisih jumlah penjualan tertinggi dengan terendah yaitu sebanyak 25 buku. Tertingginya tadi 35, terendahnya 10, jadi selisihnya 25. Ya. Lalu jumlah penjualan bulan April dengan bulan Mei yaitu sebanyak 35 buku. April 25, Mei 10, jadi 35 buku. Lalu selisih jumlah penjualan Januari dengan Februari sebanyak 5 buku ya. Januari 20, Februari 15, jadi selisihnya 5 buku. Nah, berikut yang bisa kita tafsirkan dari diagram garis berikut ini ya. Lalu kita akan coba menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ya, contoh di sini perhatikan diagram lingkaran berat badan 30 siswa kelas 5 berikut ini. Ya. Nih, lihat ya dari sini ada 30% yang beratnya 43 kg, ada yang 15% 44 kg, kemudian 40 kg ada 10%, 20% 41 kg, dan 42 kg ini tandanya seperti ini ya. Berarti 90 derajat atau seperempat dari lingkaran, berarti 25%. Ya. Seperempat dari 100% adalah 25%. Nah, dari sini kita bisa tafsirkan yang pertama paling banyak siswa memiliki berat badan 43 kg, yaitu sebanyak, kita lihat 43 kg ini 30%. Paling besar ya di antara persentase yang lainnya. Nah, 30% itu paling besar. Nah, berarti paling banyak yang memiliki berat badan 43 kg. Nah, berapakah jumlahnya? 30% berarti 30 per 100 dikali 30 siswa. Ya, maka kita sama-sama dibagi 10, jadi 3 per 10, ya, kemudian dikali, ini boleh ditulisnya seperti ini biar nggak bingung, kali 30, maka ini dicoret dengan ini, kemudian 30 dibagi 10 itu sama-sama ya, tinggal 3, jadi 3 kali 3 adalah 9 siswa. Nah, kemudian paling sedikit siswa memiliki berat badan 40 kg, betul nggak? Oh ya, persentase paling kecil 10%. Maka 10 per 100 dikali 30. Ya. Boleh dicoret, sama-sama dibagi 10. Sama-sama dibagi 10 lagi dengan yang ini. Ya.
Jadi sebanyak 3 siswa ya, 3 kali 1, 3 siswa, beratnya 40, paling sedikit ini ya. Kemudian siswa yang berat badannya lebih dari 40 kg sebanyak, nah lebih dari 40 berarti 41 ya, ditambah yang 42, ditambah yang 43, ditambah yang 15. Yang 40 hanya 10%, berarti sisanya 90% kan lebih dari 40 kg. Ya, kita hitung 90 per 100 dikali 30. Ya. Sama-sama dibagi 10, sama-sama dibagi 10. 9 dikali 3 yaitu 27 siswa. Nah, ini diantaranya kita tafsirkan data dari diagram lingkaran di samping. Berikutnya ini ada beberapa latihan soal ya untuk menafsirkan sajian data ya. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram gambar, Nah, kita tafsirkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di sampingnya. Lalu nomor 3 diagram batang dan nomor 4 diagram garis. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan ya di sampingnya dengan cara menafsirkan data. Kemudian yang terakhir nomor 5 diagram lingkaran ya. Berikut ini dikerjakan latihan-latihan agar menambah pemahaman anak-anakku sekalian. Demikian, terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.